Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian rezeki yang kami titipkan kepadamu sebelum datangnya kematian kepadamu. Sebelum datangnya kematian. Kenapa? Salah satu yang diperlihatkan kepada manusia ketika memasuki sakaratil maut itu perkara infak dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa la haula wa la quwwata illa billahil azimil adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-14 Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya sudah 13 malam, 13 hari Ramadan telah kita lewati. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, baik itu puasa pada siangnya, malamnya kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan salat sunnah, tadarrus Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Malam ke-14 Ramadan ibarat sebuah kompetisi. Kita ini sudah di pertengahan babak semifinal. Karena Ramadan itu persis sebuah kompetisi, Bapak Ibu. Ada babak penyisihan, ada semifinal, dan ada babak finalnya Ramadan. Nabi pun membagi 3 dari 1 bulan Ramadan itu, kata beliau, awalur rahmah, awsatihil maghfirah, wal akhir itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahan itu ampunan, dan akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Makanya ketika kita melihat kondisi umat dari hari ke hari di bulan Ramadan itu semakin hari antusias untuk beribadah semakin kurang. Saya yakin dan percaya masjid kita di awal-awal Ramadan tidak seperti ini, Bapak Ibu. Sama Pak, semua masjid. Kenapa? Awal Ramadan itu babak penyisihan, Pak. Pertandingan apapun, kompetisi apapun, setiap babak penyisihan semua peserta ikut bertanding. Makanya ramai.
Tapi kalau kita sudah memasuki 10 ke atas, ya alhamdulillah. Biasa kita lihat di masjid ya sudah ada kemajuan. Apanya yang maju saf. Babak semifinal sudah ada yang gugur. Sudah ada yang kena muntaber. Dia bilang apa muntaber Ustaz? Sudah mundur tanpa berita. Apatah lagi kalau sudah memasuki akhir-akhir Ramadan. Aja orang-orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk bertanding di bulan Ramadan ini, yang mampu habiskan babak penyisihan, semifinal, hingga keluar dari bulan suci Ramadan, mengakhiri babak final, mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari pertahankan Pak. Kasihan. Saya kira ketika kita masuk ke suatu pertandingan, sebuah kompetisi, saya kira kita tidak mau gugur di babak penyisihan Pak. Apatah lagi ketika kita gugur di babak semifinal. Yang terlebih merugi lagi ketika kita sudah gugur di babak final. Tentunya kita mau keluar sebagai pemenang dan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Disucikan oleh Allah oleh karena ibadah yang kita laksanakan, kita habiskan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu amalan ibadah yang Allah sangat cintai di bulan Ramadan ini adalah infak dan sedekah. Saya dengar tadi protokol menyampaikan alhamdulillah kan ada pembangunan kubah masjid. Ya. Sisihkan sedikit kelebihan rezeki yang Allah titipkan pada kita. Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian rezeki yang kami titipkan kepadamu sebelum datangnya kematian kepadamu. Sebelum datangnya kematian. Kenapa? Salah satu yang diperlihatkan kepada manusia ketika memasuki sakaratil maut itu perkara infak dan sedekah. Makanya banyak orang yang menyesal. Ketika ajal sudah datang merenggut nyawa, barulah dia minta kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa kau tidak tangguhkan kematianku ya Allah? Kenapa kau tidak undurkan kematianku? Untuk apa kata Allah? Fa'asaddaka, supaya aku bisa bersedekah, aku bisa berinfak. Wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang melaksanakan amalan soleh. Terlambat sudah ketika ajal sudah datang merenggut nyawa kita, barulah kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak minta semua, Pak. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sebagian, bahkan sedikit rezeki, lebih-lebihnya rezeki yang kami berikan kepadamu. Lebih-lebihnya apa yang kau pakai, apa yang kau konsumsi. Allah tidak minta semua. Sebagaimana infaknya para nabi, sedekahnya para nabi, para sahabat, Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seluruh apa yang dia miliki sampai tidak ada yang beliau simpan. Diinfakkan semua. Sampai berita itu terdengar oleh baginda Rasulullah. Dipanggil Abu Bakar oleh Nabi. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, saya dengar engkau menginfakkan seluruh hartamu. Apa itu benar? Abu Bakar cuma diam. Ditanya kedua kali, benarkah engkau telah mensedekahkan seluruh hartamu? Abu Bakar cuma diam. Ketiga kalinya ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, benarkah engkau telah mensedekahkan seluruh hartamu? Abu Bakar cuma bisa menangis. Shadaqta ya Rasulullah.
Benar ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, kalau engkau infakkan, kalau engkau sedekahkan semua apa yang kau miliki sekarang. Semakin deras tangisan Abu Bakar. Dengan lantang beliau mengatakan, Allah wa anta ya Rasulullah yang aku miliki. Rasulullah pun menangis memeluk sahabatnya seraya beliau mengatakan, anta ma'i fil jannah. Engkau akan bersamaku di dalam surga. Itu sahabat. Allah tidak minta kita seperti itu. Allah tahu kadar keimanan kita. Makanya Allah cuma minta sedikit kelebihan rezeki yang Allah titipkan. Infakkan sebelum datangnya kematian. Alhamdulillah. Diberikan sedikit kelebihan rezeki oleh Allah. Ya, masukkan ke amplop. Agar ada pembangunan di masjid. Alhamdulillah. Mau pakai nama tidak ada masalah. Ya, karena ada juga yang mengatakan tidak usah pakai nama, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada unsur riya. Itu juga sebuah pancingan, Pak, kepada orang-orang yang pelit, yang tidak mau berbagi. Karena datang biasa tidak ada namanya, tapi ketika disebut tanpa nama 5 juta. Nah kok bikin pindah, kok tahu gitu tanpa nama siapa? Saya. Itu sudah ada unsur dia. Kalau kurang-kurang rezeki kita, ya alhamdulillah. Tidak apa-apa juga. Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah 1 bulan penuh tiap malam di masjid. Jangan kita mau menjadi orang yang kurang malu, Pak. Kada tuh biasa, Pak Bu. Jamaah yang sedikit kurang malu 1 bulan di masjid. Tidak pernah tuh singgah-singgah itu cenekan di depannya. Pasing kasain, jangan laptopnya. Kasih. Padahal apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang merupakan milik kita. Yang kita miliki itu cuma 3, Bapak Ibu. Yang kita makan, yang kita pakai sampai lapuk, dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah. Yang ada di bank, yang ada di rumah itu belum tentu, Bapak Ibu. Esok lusa bisa berpindah ke tangan orang lain. Tapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang menanti kita di dalam surga. Apatah lagi di bulan Ramadan ini. Afdalus sedekah wa sedekatu Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan saja Allah masya luar biasa lipat gandakan pahala Bapak Ibu orang berinfak. Mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu ibarat orang yang menanam sebutir biji, lalu biji itu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya menghasilkan 100 buah. Itu di luar Ramadan. Apatah lagi yang berinfak di dalam bulan suci Ramadan, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, Allah lipat gandakan dari 700 hingga 7.000 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, sisihkan sedikit kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar itu manusia tidak akan bisa melangkahkan kakinya meninggalkan padang mahsyar sebelum Allah bertanya 4 perkara kepadanya. Pertama, masalah umurmu, usiamu kegunakan kemana? Yang kedua, masa muda, kegunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmu kita bagaimana kita mengamalkan, dan yang terakhir, harta kita. Umur, masa muda, ilmu, pertanyaan akhirat cuma 1. Tapi terkait masalah harta, pertanyaan akhirat 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang pertama, dari mana engkau dapatkan? Yang kedua, kemana engkau belanjakan hartamu? Oke lah, kita dapatkan harta kita dengan cara yang halal dan thayyibah, tapi Allah pun akan meminta kepada kita, kemana engkau belanjakan hartamu. Sebuah hadis
penutup daripada uraian saya yang singkat ini, oleh karena waktu kita begitu singkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kata beliau, Nabi yang paling akhir masuk ke dalam surga itu adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan sahabatku yang paling terakhir masuk ke dalam surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Beliau-beliau ini adalah orang yang dilimpahkan kekayaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menginfakkan di jalan Allah, tetapi kenapa? Memang perkara harta akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah 500 tahun dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Bukan kita dilarang untuk menuntut dunia. Bukan Allah melarang kita untuk mencari dunia. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk urusan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau lupa urusan duniamu. Tapi bagaimana akhirat dengan dunia sama-sama berjalan. Jangan kita mau menjadi orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran. Al-hakumut takatsur hatta turtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam mengumpulkan kemewahan dunia, harta dunia, sehingga mereka lupa lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam kuburnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntut kita menjadikan orang-orang kita sebagai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ringan tangan untuk memberi, yang senang berbagi, sehingga dengan kedermawanan kita Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu mu'afiq ila aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.